Shalom Bapak Ibu semua. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita memuji, menyembah Tuhan hari ini. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku
buat anugerah Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Bawa kami terus Tuhan hidup dalam penyembahan kepada Engkau. Hati kami terus terkoneksi kepada Engkau Tuhan. Kami rindu haus, kami lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu Tuhan, kami haus. Kami haus Tuhan. Jumpai kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Lawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di rumah mereka masing-masing, hamba-Mu percaya Tuhan, Roh-Mu tidak terbatas. Ketika kami memberikan hati kami sepenuhnya, pikiran kami sepenuhnya kepada Engkau, Engkau akan melawat setiap kami. Lawat kami Bapa di sorga. Kami haus, kami rindu kepada Engkau. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, bekerjalah di tengah kami Tuhan. Urapan yang sama mengalir pada setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Jamah kami, jumpai kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, gimana kabarnya? Saya percaya setiap kita kabar kita baik semua. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib mengubah setiap kehidupan kita. Kita harus mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam setiap kehidupan kita, apa yang Dia lakukan selama Dia hidup di muka bumi ini, dan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan Yesus mengubah setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Judulnya Yesus mati, judul perikopnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita ketika Yesus di kayu salib, lalu Dia diunjukkan air asam. Setelah selesai Dia diunjukkan air asam itu, lalu Yesus berkata, sudah selesai. Yang bahasa aslinya tetelestai. Artinya ketika Dia mati di kayu salib, segala perbuatannya, segala misinya di muka bumi ini sudah selesai, telah selesai. Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan perkataan sudah selesai, selesai, kata selesai berarti mengandung makna bahwa telah diakhiri, telah berakhir segala sesuatunya, sudah selesai. Bahkan firman Tuhan berkata makna tetelestai itu sudah selesai secara sempurna. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kita pergi ke suatu tempat, salah satu contoh misalnya kita pergi ke mall. Ketika kita masuk ke mall, Bapak Ibu semua, kita masuk ke mall, dalam hitungan beberapa menit atau beberapa jam, kita pasti akan keluar dari mall itu. Tidak mungkin kita akan berada selamanya di mall itu. Kita tidur, makan di mall itu, tidak mungkin. Kita masuk, kita mencari kebutuhan kita, lalu kita keluar dari mall itu, kecuali ibu-ibu biasanya kalau belanja bisa berjam-jam, bisa 3 jam, mungkin bisa 4 jam keliling-keliling. Nah, ketika kita masuk ke suatu tempat, otomatis kita juga akan keluar dari tempat itu. Misalnya gini, kita masuk ke dalam gereja, jam 7 kita masuk seperti biasa, jam 9 biasa kita akan keluar dari dalam gereja ini. Artinya apa? Ada saat dimana kita masuk ke dalam sesuatu, ada waktunya juga kita akan keluar dari ruangan itu. Ada sesuatu yang datang dan ada sesuatu yang keluar. Ada waktunya untuk keluar. Yesus ketika Dia datang ke muka bumi ini, Dia mengemban suatu misi yang luar biasa.
Dan sampai di kayu salib, sampai pada akhirnya dia berkata, sudah selesai, tetelestai, segala sesuatunya diakhiri. Makanya Bapak Ibu semua, dalam segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Mungkin akhir-akhir ini kita mengalami, bagi kita, masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Kita lagi masuk di masa-masa yang sulit. Ketika kita masuk di masa-masa yang sulit, percayalah Bapak Ibu semua, kita juga akan keluar dari masa-masa yang sulit itu dalam hidup kita. Karena tidak selamanya masa sulit itu akan sulit terus-menerus dalam hidup kita. Ada waktunya itu akan selesai dalam hidup kita. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Yesus ketika dia berada di muka bumi ini. Apa misi yang Yesus bawa ketika dia berada di muka bumi? Kita lihat bersama-sama. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Yohanes 17 ayat yang keempat. Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Engkau di sini huruf besar, artinya Yesus berkata kepada Bapa, aku telah mempermuliakan engkau Bapa di bumi ini dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ada suatu pekerjaan yang Bapa berikan, ada suatu misi, ada suatu visi, ada suatu tujuan yang Tuhan berikan, yang Bapa berikan kepada Yesus ketika dia masuk ke dunia ini. Dan ketika selesai, Yesus berkata, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau dengan menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Ingat Bapak Ibu semua, ketika kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita sedang mempermuliakan Allah di dalam hidup kita. Ini yang Yesus lakukan ketika dia berada di muka bumi. Apa pekerjaan itu? Menebus setiap dosa manusia, memulihkan setiap hati-hati yang patah, memulihkan, menyembuhkan setiap segala sakit penyakit yang diderita oleh manusia. Inilah misi Yesus, dan misi yang terbesarnya dia mati di kayu salib, menyelamatkan setiap kehidupan kita. Hidup kita yang dulu begitu jauh hubungan kita dengan Bapa, oleh salib Kristus dia mendekatkan kita dengan Bapa dengan percaya kepada Yesus, sehingga kita berani memanggil dia Aba, ya Bapa. Inilah visi Yesus. Dan ketika Yesus menyelesaikannya, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Yesus. Artinya Bapak Ibu semua, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada waktu berakhir. Jadi ketika kita masuk masa-masa sulit dalam hidup kita, apalagi negara kita sedang memasuki masa-masa yang sulit dalam hidup kita, satu hal yang harus kita percayai dalam hidup kita, hal ini akan berakhir. Hal ini akan berakhir. Tetapi ketika hal ini berakhir, hidup kita harus mempermuliakan Bapa di surga. Bagaimana caranya hidup kita mempermuliakan Bapa di surga? Ketika masa-masa sulit yang terjadi dalam hidup kita, ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jangan sampai hubungan kita dengan Bapa tidak terkoneksi lagi Bapak Ibu semua. Ketika Yesus menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidupnya, dan sampai satu titik dia tidak tahan lagi dengan situasi yang harus dia alami dalam hidupnya. Dia pergi bersama murid-muridnya berdoa di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Ketiga muridnya dipanggil, Petrus, Yakobus, Yohanes ikut bersama dengan dia. Lalu ketika ketiga muridnya ikut bersama dengan dia, lalu ketiga muridnya dibawa dan Yesus naik ke bukit itu. Lalu dia berdoa, dan dalam doa Yesus, apa yang Yesus katakan? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu. 3 kali Yesus berdoa seperti itu, karena dia tahu masa yang sulit yang harus dihadapi begitu sulit dalam hidup dia, begitu menekan dalam hidup kita, dalam hidup Yesus pada waktu itu. Tapi apa dalam doa Yesus? Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Nah Bapak Ibu semua, Yesus menghadapi masa yang sulit dalam hidupnya, tapi dia tidak jauh dari Bapanya. Dia mendekatkan hatinya kepada Bapanya yang di sorga.
Dia terus terkoneksi dengan Bapa yang di sorga, agar visi, agar tujuan yang Tuhan, yang Bapa berikan kepada Yesus tergenapi dalam kehidupan Yesus. Dan dia selesaikan, akhirnya selesai di kayu salib, Bapak Ibu semua. Poin apa yang perlu kita pelajari dari pribadi Yesus? Komitmen Yesus. Yang pertama, komitmen Yesus untuk menyelesaikan. Dia tahu bahwa Bapa menyertai dia. Oleh sebab itu dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi cawan ini tidak lalu daripada Yesus. Namun kekuatan Allah mengalir. Setelah Yesus selesai berdoa, Elia dan Musa menunjukkan wujudnya kepada Yesus pada waktu itu. Artinya apa? Tuhan Bapa tidak meninggalkannya. Tuhan Allah beserta dengan kita. Apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita yang harus kita lewati, kita lewati, Bapak Ibu semua. Dan satu hal yang harus kita percayai, bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus menyelesaikan itu semua agar nama Bapa dimuliakan di setiap kehidupan kita. Yesus, dia menyelesaikannya semuanya bagi setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan masa-masa yang sulit yang harus dia hadapi dalam hidupnya. Mari kita baca Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Ia dihina, Yesus dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Ingat, penuh kesengsaraan. Bukan hanya kesengsaraan, tetapi yang Yesus alami, dia penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu semua, coba perhatikan apa yang dialami oleh Yesus. Sangat sengsara. Bahkan firman Tuhan katakan sangat dihina. Ketika dia ditangkap, dia diludahi, Bapak Ibu semua. Dia diludahi. Ketika Yesus diludahi, lalu bukan hanya diludahi, dia bahkan dicambuk, dikasih mahkota duri. Dalam kondisi yang lemah, dia harus memikul salibnya ke Bukit Tengkorak yang jauh pada waktu itu, guys. Dan sampai di Bukit Tengkorak, dia harus dipaku tangannya dan dinaikkan ke salib. Panas terik, Bapak Ibu semua, panas terik. Dan bukan hanya sampai di situ, bahkan lambungnya dicucukkan, dikasih lagi minum asam, anggur asam. Bayangkan penderitaan Yesus seperti apa, guys. Ia dihina, segala sesuatunya dia lewati, guys. Coba bisa bayangkan, ketika Yesus cambuk dia biasa saja, ketika Yesus dihina dia biasa, sampai di kayu salib. Terus ada orang yang berkata, salah satu prajurit itu berkata, kalau memang engkau Raja Israel, turun dari salib itu. Kalau engkau memang Raja Israel. Mereka mengejek dia. Kalau misalnya Yesus kesel, guys, ini orang tidak tahu ya, saya sudah menderita seperti masih juga ngejek saya. Lalu dia turun dari salib itu, guys, lalu dia tampar orang-orang seperti itu. Lalu dia berkata kepada malaikat, bakar mereka, sambar mereka dengan petir. Apa yang terjadi, guys? Visinya gagal. Visi Yesus di muka bumi gagal. Namun Yesus tidak seperti itu, dia lewati semuanya, Bapak. Semuanya. Untuk siapa? Untuk saya dan untuk saudara, Bapak Ibu semua. Agar apa? Agar setiap kita tidak dihukum, melainkan dia memberi hidupnya di kayu salib. Untuk apa? Menebus setiap kita. Bapak Ibu semua, besar pengorbanan Yesus.
Dia sudah lewati semuanya. Nah, kalau kita sedang memasuki masa-masa yang sulit dalam hidup kita, larilah kepada Yesus, berdoalah kepada Yesus. Yesus, engkau telah melewati semuanya. Engkau tahu apa yang aku alami, karena engkau mengalami lebih daripada yang aku alami. Bahkan engkau memberikan nyawamu bagi setiap kami, Tuhan. Inilah perbuatan Yesus. Ketika kita masuk masa-masa yang sulit, jangan goyah. Yesus yang kita sembah, dia mengalami juga hal seperti itu. Dan dia menang. Bapa dimuliakan melalui kehidupan Yesus. Inilah tujuan Tuhan. Tuhan memberi sebuah tujuan. Ketika kita masuk dalam masa-masa yang sulit dalam hidup kita, ada tujuan Tuhan di situ. Apa tujuan Tuhan? Agar namanya dimuliakan melalui setiap kehidupan kita. Inilah tujuan Tuhan. Dan satu hal yang harus kita ingat, bahwa masa-masa yang sulit itu tidak selamanya terjadi dalam hidup kita. Itu akan berakhir. Seperti kehidupan kita di muka bumi ini. Tidak selamanya kita hidup di muka bumi ini. Kehidupan kita akan berakhir. Sebagai penutup, coba perhatikan apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib bagi setiap kehidupan kita. Kita buka 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. 1 Korintus 15 ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Coba perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua dan ketiga, bagaimana Adam tidak taat akan perintah Tuhan. Akhirnya dia jatuh, kehilangan kemuliaan Allah. Adam pada waktu itu mati secara rohani. Dia mati dan akhirnya menanggung kutuk. Karena apa? Itulah asal muasalnya dosa, guys. Adam mati secara rohani, hilang kemuliaan Allah, dibuang dari Taman Eden di bumi, dan dia kena kutuk. Apa kutuknya? Harus mengolah tanah, berkeringat mengolah tanah. Itu kutuk. Dan Adam jatuh dalam dosa. Sejak itulah manusia hidup di dalam dosa. Hubungan manusia jauh dari Tuhan. Di dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang dapat membawa bangsa Israel pada waktu itu mendekat kepada Tuhan. Salah satunya Musa, Yosua, Raja Daud, dan tidak semua orang pada waktu itu mendapat kesempatan untuk berhubungan langsung sama Tuhan karena ada dosa. Adam mati secara rohani. Perhatikan, kematian juga yang membuat kita jadi terkoneksi dengan Tuhan. Kematian siapa? Kematian Yesus Kristus. Adam mati menjauhkan kita dari Tuhan. Yesus mati membawa kita semakin lebih dekat kepada Tuhan. Perhatikan besok perbuatan Yesus. Dia mati di kayu salib, selesai. Tapi apa yang dia perbuat membawa setiap kita yang percaya kepada Yesus mendekat kepada Bapa. Hubungan kita kepada Bapa menjadi baik, menjadi harmonis, sehingga kita berani memanggil dia Bapa, ya Bapa, dan kita adalah anaknya. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Dan apalagi Bapak, firman Tuhan berkata, ketika Yesus dicambuk, dan cambuk yang ada pada zaman Romawi pada waktu itu, Bapak, bukan cambuk biasa, ada kail, dan kail itu berbentuk seperti pancing. Dan ketika kail itu nancap, ditarik, daging itu bisa ikut tertarik, Bapak. Dan Yesus pada waktu itu ketika dia dicambuk berdarah-darah, Bapak. Dan firman Tuhan berkata, darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ketika iblis melihat Yesus dicambuk, mungkin dia senang. Tapi ingat, oleh darah Yesuslah penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ini yang dilakukan Yesus. Dan apalagi Besma, ketika Yesus mati di kayu salib, hutang dosa kita kepada Bapa ditebus semua. Hilang semua, dihapuskan semua oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu. Kita punya Allah yang luar biasa, yang memberikan nyawanya bagi setiap kita. Ketika kita memasuki masa-masa yang sulit, ingatlah Yesus pernah memasuki itu, dan dia selesaikan semuanya. Pesan penting bagi setiap kita di masa-masa yang sulit ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan.
bahwa hidupmu semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Jangan lihat masa-masa yang sulit ini, tapi lihatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya mendengar kesaksian salah satu jemaat. Peristiwa ini sampai membuat dia kehilangan pekerjaannya. Tapi yang membuat saya terkagum, Tuhan buka dengan cara yang berbeda, sehingga Tuhan tetap memelihara dan menolong jemaat ini semua. Saya sampai nangis sampai di rumah. Saya berkata, Tuhan yang baik. Tugas kami sebagai hamba Tuhan hanya berdoa agar Tuhan terus melawat, terus menjaga Bapak Ibu semua. Dan saya rindu jangan sampai kita kendor, terus menyembah Tuhan, cari Tuhan setiap hari. Saya percaya Tuhan buka jalan bagi setiap kita. Dia tidak biarkan kita sendiri, Dia bersama dengan kita. Dan percayalah, masa-masa ini akan berakhir. Dan ketika masa ini berakhir, nama Tuhan kita dimuliakan melalui setiap kehidupan kita. Amin. Jangan pernah kita menyerah dengan kondisi ini, karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita nyanyikan sebuah lagu. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Bapa, benar kami yakini bahwa besar kesetiaan-Mu bagi kami. Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bapa di sorga, kami satukan hati kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, buat jemaat Tuhan yang ada di GPDI Petra. Dimanapun kami berada, kami percaya kami tidak lepas dari kasih Tuhan. Kami tidak lepas dari perlindungan Tuhan. Kami tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman kepercayaan kami di masa-masa sulit yang kami hadapi. Kami percaya ada keajaiban-keajaiban, ada pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Ajar kepada setiap kami itu tidak melihat hal-hal yang sulit itu, tapi melihat pertolongan Tuhan, keajaiban yang Tuhan kerjakan ketika kami memasuki masa-masa yang sulit. Kami percaya masa ini tidak selamanya dalam hidup kami. Masa ini akan berakhir dan nama Tuhan dimuliakan melalui setiap kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan,
buat anak-anak sekolah. Biarlah hikmat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Pertolongan Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Anak-anak SMP kelas 3 yang akan menghadapi tes mulai Senin ini, kami berdoa Bapa, biar pertolongan-Mu nyata di dalam nama Yesus dalam kehidupan mereka. Berikan kerajinan ke dalam hidup mereka Tuhan. Berikan daya ingat yang luar biasa, yang apa yang mereka pelajari mereka boleh mengingatnya karena pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka mengerjakan soal demi soal, kami percaya di dalam nama Yesus pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Jaga kesehatan mereka Tuhan, beri ketenangan ketika mereka mengerjakan soal itu demi soal, sehingga mereka dapat nilai yang baik. Nama Tuhan dimuliakan di setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Bagi yang sekolah SMA, kuliah, SD, TK, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Kau menolong mereka, tugas-tugas mereka dapat menyelesaikannya dengan baik, dapat nilai yang terbaik di sekolah. Nama Tuhan dimuliakan melalui setiap kita, melalui setiap jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan kehilangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tidak lepas dari hidup kami. Nyatakan Tuhan, tunjukkan kebesaran kuasa-Mu bagi setiap kami. Pertolongan-Mu Tuhan, biar Engkau berikan kerajinan bagi setiap kami, ketajaman untuk melihat rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dengan maksimal. Kami percaya hidup kami tidak akan kekurangan. Kami percaya Allah akan mencukupi segala sesuatunya. Dan kami mau Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga nama Bapa dimuliakan oleh setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa kami. Kami percaya pemulihan pasti terjadi. Tidak selamanya masa ini, masa sulit ini Tuhan. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang mengalami juga masa-masa yang sulit dan telah mengakhirinya. Bahkan membuat setiap kami menjadi berharga. Itu yang kami yakini Yesus. Engkau Allah yang besar, perbuatan-Mu besar bagi setiap kami. Itulah yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami di masa-masa sulit yang kami hadapi. Karena kami tahu kami berharga Tuhan di hadapan Engkau. Apa bukti kami berharga di hadapan Kau? Kau berikan hidup-Mu bagi setiap kami Yesus. Biar hati yang mencintai Yesus, hati yang mengagumi perbuatan Yesus ada pada setiap kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, yang tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran bangsa ini Tuhan. Kami percaya pemulihan pasti terjadi. Pemulihan secara ekonomi, pemulihan secara keseluruhan pasti terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bentengi kami Tuhan, dimanapun rumah kami berada. Kami percaya malaikat Tuhan ada di situ, mengelilingi rumah kami, menjagai kami, membentengi setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat Pulau Bangka Tuhan, buat setiap kami anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang memberitakan kebenaran Tuhan, yang memberitakan kebesaran Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan setiap kami Tuhan. Nama-Mu diagungkan di tengah-tengah masa sulit ini. Terang-Mu bercahaya atas kota kami, terang-Mu bercahaya Tuhan atas Pulau Bangka ini Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami anak-anak-Mu menjadi berkat bagi banyak orang kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran Kristus. Kami tidak mau pikiran kami diganggu oleh dengan pikiran-pikiran dunia, tapi kami mau menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran Kristus. Memandang secara rohani bahwa Allah kami, Allah yang berkuasa, penguasa alam semesta Tuhan. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu kami mau hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang telah ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membalas mereka berkali lipat ganda. Apa yang mereka sentuh dengan tangan mereka, di dalam nama Yesus Engkau buat berhasil. Nyatakan ide-ide yang baru yang datangnya dari Engkau buat jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu di tengah-tengah masa krisis secara dunia, tapi kami melihat pertolongan Tuhan tidak lekang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam dan di luar rumah-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Diberkatilah studi-Mu. Ketika Engkau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, apa saja yang Kau buat, dibuat Tuhan berhasil.
Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada putranya Yesus, dan persekutuan yang indah, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Baik semua, terima kasih buat segala sesuatu yang Bapak Ibu semua sudah kerjakan bagi kami yang ada di Pastori. Tuhan memberkati Ibu semua. Buat segala sesuatu pengorbanan Bapak Ibu semua, Tuhan yang memberkatinya. Kami hanya dapat berdoa bagi Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu semua dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Tetap semangat Bapak Ibu semua, ini akan berlalu. Haleluya.